khutbah Pak, kalau saya ceramah, kadang-kadang yang belum pantas kita bicarakan. Itu selesai khutbah atau ceramah, itu kepikiran dulu, ya Allah, kenapa saya ngomong begitu? Ternyata kita lupa rumus-rumusnya. Sebelum ceramah, minta perlindungan dulu kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koneksikan hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama waliullah, baru kemudian kita ngomong. Semoga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak pernah menyesal dari diamku, ini kata beliau, ya. Wa'alam anna sumta ala nawain. Diam itu ada dua macam. Diamnya orang awam, diamnya khawas, para wali. Orang awam diamnya cukup dari ghibah, menggibahi orang, wal kizb, dan bohong, ngomongin orang, mau dia kiai, ulama, mau pemimpin. Kalau kita nggak bisa ngomong yang proporsional, itu gibah namanya. Gibah, baik lewat sosial media ataupun langsung. Jadi kalau kita dengar berita, nggak bisa komentar baik, diem aja. Ini kalau ini diamalin aja Pak, ini beres kan negara kita. Cuma karena semua orang ngomong, di rumah kita aja pasti ada yang suka komentar terhadap semua apa yang terjadi di negara ini. Baik dari kejadian pergerakan partai, kebijakan pemerintah, rakyat ini, opini ini, pasti banyak yang komentar, padahal dia nggak ngerti apa yang dikomentari, ya. Waqala Abu Ali Ad-Daqqaq, ya. Lanjut. Yang kedua, diamnya wali. Apa diamnya wali? Imsaku sultan lisanil haibah. Menahan lisan di saat dikuasai oleh perasaan hebat, kagum. Ini kalau orang rapat atau pada rapat RT aja ramai Pak. Jadi di saat ngomong itu kayak kita pengen dihargai orang, ya. Bapak rapat masjid nih, kita kalau ngomong tuh kayak pengen didengerin. Itulah sebabnya kita marah kalau kita ngomong orang nggak dengerin, bener gak? Kecuali Bapak ini guru ngaji, ya, murid-murid kita ajarin, dia berisik, boleh kita marah. Orang nggak senang ngomongin kita, lalu dia ngomong lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti ada nggak benar dari alam kita, ya. Wadzalika sumtu huwa min adabil hadrah, ya. Nah, kenapa? Karena rasa kehadiran di hadapan Allah, Rasulullah itu ada pada dekat apa itu jauh Pak? Dekat, benar dekat. Serius, udah rasa belum? Kalau Allah dekat, kita kalau dekat dengan orang yang kita hormati, berani nggak ngomong sembarangan? Hei orang yang suka komentar macam-macam, kalau kita merasa dekat kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita, berani nggak komentar sembarangan? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ilustrasi Pak, ya. Di UIN itu, saya kan kuliah di UIN dulu. Yang saya takuti kalau nama satu orang Pak, yang betul-betul kalau ngomong itu saya nggak susah untuk memotongnya dan menjawabnya pun super hati-hati. Itu Profesor Dr. Aziumadi Azra, guru kita. Kalau beliau ngomong atau nanya, itu jantung saya berdebar tuh dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah S3 sama beliau, itu jantung saya berdebar. Makanya waktu disertasi, saya minta pembimbingnya beliau, biar gak diuji sama beliau ntar. Itu sebenarnya Pak. Itu kenapa? Dan saya kalau di depan beliau nggak berani ngomong sembarangan dan nggak pernah berbicara tanpa data. Kalau depan beliau harus ada datanya dibaca dengan metodologi dan approach pendekatan yang pas. Kalau enggak, kamu ini cocok logi, nggak relevan, ya, nggak koheren, gitu kelapas-lapasnya. Jadi dulu waktu saya mengajukan outline Pak, beliau nggak banyak ngomong. Saya nggak berani lewat sekretarisnya. Saking saya nggak berani ketemu beliau Pak, nggak berani ngomong juga depan beliau. Kasih ke sekretarisnya, outline saya dicoret. Itu banyak outline sampai pendahuluan semua dicoret. Ketika kita baca, itu kayak dia ngomong.
Jadi tulisan dia bagi saya udah sama kayak dia ngomong. Ngaco gitu ya. Nggak koheren. Lompat-lompat. Langsung kita rombak. Dan saya cuma bimbingan sekali itu. Sampai akhir bab nggak perlu lagi bimbingan. Karena seakan-akan beliau sudah ngomong. Wataknya kan begitu. Nggak boleh ngomong loncat-loncat. Nggak boleh nulis loncat-loncat. Menggunakan metodologi yang pas. Selesai semua bab, 5 bab langsung kita kasih, langsung tanda tangan. Obat apa? Buah dari diem. Nggak banyak ngomong. Ini kalau ada yang lagi kuliah, jangan banyak-banyak diskusi sama teman. Langsung nulis aja, Pak. Loh kenapa? Kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan bahan masuk, bingung mau nulis apa. Ya, menyendiri, beruzlah, ya, menyendiri kalau sudah punya tugas-tugas begitu. Maka diam itu boleh kita bagi diamnya lisan, yang kedua diamnya qalbu. Diamnya lisan dari mengatakan yang tidak benar, diamnya qalbu dari memimpin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika imam membacakan ayat, qalbunya diam nggak Pak? Atau qalbunya jalan-jalan berisik? Atau qalbunya jadi juri? Wah, enak nih. Nggak enak nih. Wah, panjang nih. Tuh berisik tuh qalbunya. Ya bener ya. Apalagi sholat Jumat pas siang-siang ya. Waduh, imamnya panjang-panjang baca surat Qaf. Kan sunahnya baca Qaf, Pak. Itu 3 halaman loh, Pak ya. 3 halaman. Tapi akhirnya khotib-khotib kita kalau nggak jadi imam cuma alam nasroh. Ya, kulhu. Jumatan kok pakai kulhu. Kenapa? Karena hati jamaah berisik. Pernah kita sholat di satu masjid. Masjid itu udah direbut berbagai macam aliran. Terakhir direbut oleh aliran yang berkunut. Tapi kita sholat di masjid itu subuh nggak nyaman sama sekali. Karena di sini ada yang angkat tangan, sini nggak. Sono nggak angkatan, bagian sini ngangkat semua. Jadi nggak nyaman Pak. Jadi samping kiri kanan kita ada yang ngangkat dan nggak. Jadi hatinya lagi sholat tuh pecah dan itu terasa auranya nggak nyaman. Kolbunya berisik. Kolbu kan bisa ngerti bahasa kolbu. Apa kata si kolbu? Imamnya pakai hadis doif gitu. Kata yang angkat tangan saya ini nggak angkat tangan, berarti dia mukhalafatul imam, dia menyalahi imam. Kan berisik itu hati mereka, sama-sama berisik. Habis itu saya nggak mau datang lagi, cuma 2 kali aja ke sana. Pertama telat kita nggak tahu, yang kedua kita tahu, masya Allah nggak nyaman sama sekali. Itu kelihatan keluar itu salam-salaman sebelum COVID tuh ya, kelihatan ya. Nggak ada persaudaraan, cuma karena masalah kunut doang. Belum lagi ntar zikir jamaah ba'da sholat, tambah rame.